Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Masail Al-Jahiliyah dari kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, dan sekaligus kita baca syarah dari kitab ini yang berjudul Syarhu Masail Al-Jahiliyah, syarah kitab Masail Jahiliyah li Fadilatul Syekh Al-Allamah Ad-Doktor Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Ma'asyiral ikhwah, pembahasan kita pada pertemuan bulan lalu, karena kajian kita 1 bulan 1 kali di setiap akhir bulan, pekan terakhir, maka pada bulan lalu terakhir kita membahas berkaitan dengan bagaimana Allah memberikan kekuatan kepada orang-orang terdahulu, yang mana anggapan orang-orang jahiliyah bahwa yang benar itu adalah orang yang kuat, yang benar itu pasti adalah orang yang memiliki kekuatan. Adapun orang yang lemah, adapun orang yang tidak memiliki kekuatan, tidak punya kekayaan, maka pasti mereka tidak mungkin benar. Karena andai kata benar, pasti mereka akan kuat dan akan memiliki kekayaan. Maka ini yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam masalah yang ke-7, al-istidlalu bima alaihi ahlul quwwah bi annahu huwal haq, yaitu orang-orang jahiliyah berdalil dengan keadaan orang-orang yang hebat di antara mereka bahwa tolak ukur kebenaran itu diambil dari kekuatan. Maka ma'asyiral ikhwah, di dalam syarah kitab ini Syekh Shalih Fauzan telah menyebutkan bagaimana kabilah Iram yang mereka menempati sebuah tempat yang dinamakan Iram. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Fajr, ya, Iram dzatil imad, yaitu orang-orang dari bangsa Iram dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang Allah Azza wa Jal tidak menciptakan di satu pun negeri sebagaimana kekuatan yang Allah berikan kepada mereka. Wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad, belum lagi kaum Thamud yang mereka adalah orang yang sangat kuat sampai mereka memahat batu yang ada di lembah. Mereka kerjanya memahat batu yang ada di gunung, mereka bisa rubah menjadi rumah. Batu-batu besar, ya, gunung-gunung yang terbuat dari batu yang sangat keras. Yanhitunal jibal wa yanqushunaha, mereka memahat dari batu-batu yang ada di gunung. Wa yaj'alunaha masakina lahum, sehingga mereka membuat gunung jadi tempat tinggal. Jadi yang dipahat itu gunung. Wa hiya maujudatun ilal an, yang kita bisa melihat hasil pahatan mereka sampai sekarang masih ada. Ala tariqil qawafil ila Syam, yaitu di pinggir-pinggir jalan, ya, dari kota Madinah menuju negeri Syam. Maka ma'asyiral ikhwah, Allah katakan wa tilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warithin. Demikian pula Allah Azza wa Jalla berfirman wa tilka buyutahum khawiyatan bima zalamu. Dan ini adalah dalil-dalil yang menyebutkan bahwa tempat tinggal
dari mereka orang-orang Samud ini, kalau dari kaum Samud itu masih ada sampai sekarang. Kemudian kita lanjutkan paragraf baru, lanjutan dari pembahasan kita yang kemarin. Qala Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, fa haula'i a'tahumullahu minal quwwah asy-syai' al-'azim. Maka mereka ini dari orang-orang terdahulu tidak bisa dijadikan patokan mereka adalah orang yang benar walaupun mereka kuat. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka ini adalah orang yang Allah anugerahkan, a'tahumullah. Artinya Allah berikan kepada mereka kekuatan. Allah berikan kepada mereka kekuatan. Ya. Asy-syai'ul 'azim, yaitu sesuatu yang sangat besar. Bukan kekuatan biasa ini, bukan cuma bisa angkat barbel. Ya. Tapi ini kekuatan dengan memahat gunung yang terbuat dari batu yang keras, dengan dipahat bisa menjadi rumah. Tidak menggunakan alat berat seperti zaman sekarang. Wahum kufar, tapi bersama dengan itu mereka adalah orang kafir. Tidak ada sama sekali kebaikan. Sebanyak apapun harta Anda, sekuat apapun kekuatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Anda, sebagus apapun bentuk tubuh Anda, maka semua tidak berlaku dan tidak ada manfaatnya jika seorang itu kafir. Walamma ja'ahum anbiya'uhum ightarru bima 'indahum minal quwwah. Maka tatkala telah datang kepada mereka, yakni orang kafir ini, ketika datang nabi mereka kepada mereka, bima 'indahum, ya, ightarru bima 'indahum minal quwwah, maka mereka tertipu dengan kekuatan yang mereka miliki. Saat datang nabi, maka kekuatan itu memperdaya mereka. Wa minats tsarwah, dan kekayaan mereka juga memperdaya diri-diri mereka. Artinya siapa saja yang datang sudah tidak diperduli lagi dari apa yang disampaikan oleh nabi. Wa minal ubah, al-ubah itu artinya kebesaran, ya, kebesaran yang mereka miliki. Al-ubah, kekuatan kebesaran yang mereka miliki. Fatakabbaru 'ala rusul, maka orang-orang kafir ini mereka takabbar. Fatakabbaru 'ala rusul, mereka ini takabbur. Apa takabbur? Menyombongkan diri. Mereka akhirnya menyombongkan diri di atas para rasul, kepada para rasul. Ya, coba lihat orang-orang kaya, orang-orang yang punya kekuatan, bentuk tubuh yang bagus, ya, harta yang melimpah ruah, maka itu akan menjadikan dia sombong, menjadikan dia sebagai orang yang angkuh di muka bumi. Wa baqaw 'ala syirkihim, dan mereka menetap dan terus-menerus berada di atas kesyirikan mereka. Jadi udah istilahnya sudah ngeyel, ya. Sudah tidak bisa diberikan nasihat lagi. Artinya ilmu agama sudah tidak jadi patokan lagi pada saat itu. Mereka menganggap kebenaran itu diambil dari kekayaan. Nah, ini sudah susah kalau seperti ini. Kalau ada orang-orang zaman sekarang yang punya harta banyak, kemudian dengan hartanya dia bisa menolak kebenaran dari seorang yang menasihati dia, walaupun itu adalah seorang ulama, maka itu namanya bentuk takabbur dengan kelebihan yang Allah Azza wa Jalla berikan. Walam yaqbalul haq, mereka tidak mau menerima kebenaran. Ya, tidak mau menerima kebenaran. Ghururan bima alaihi minal quwwah, mereka terperdaya dengan kekuatan yang Allah Azza wa Jalla telah berikan kepada mereka. Ghurur itu artinya tertipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya kesenangan yang menipu. Hanya kesenangan yang menipu. Jadi mereka ini terperdaya, istilahnya mereka tertipu, ya, dengan kekuatan yang Allah berikan. Nah, ini menunjukkan kepada kita, jika ada yang bertanya, Ustadz, kenapa orang-orang kafir itu Allah berikan kekayaan? Mereka Allah berikan pekerjaan yang bagus, mereka Allah berikan bentuk tubuh yang bagus, mereka Allah berikan dari nikmat-nikmat yang luar biasa, padahal mereka kufur. Sementara kita kaum muslimin adalah orang yang taat beribadah kepada Allah, tapi pekerjaan kita tidak mencukupkan untuk diri kita, tetapi rezeki kita masih kurang untuk mencukupi anak dan istri kita, tetapi bentuk tubuh kita tidak sebagus mereka. Kita tidak punya kendaraan yang megah, kita tidak punya harta yang banyak, tapi ma'asyiral ikhwah, kita mesti mengetahui bahwa nikmat yang Allah berikan kepada orang kafir, maka itu bentuk istidraj kepada mereka. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'annya, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai'.
Ketika orang-orang kafir, mereka lupa dan pura-pura lupa terhadap peringatan yang Allah berikan kepada mereka. Maka apa kata Allah? Fatahna alaihim. Ketika mereka semakin kufur, Allah enggak langsung tegur, tidak. Tapi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Semakin Allah bukakan. Oh, ini orang kafir, dikasih kekayaan, dikasih harta banyak, dikasih kendaraan megah, pekerjaan bagus, bentuk tubuh bagus, padahal maksiat. Ini ma'asyiral ikhwah, kita harus tahu bahwa Allah yang membukakan. Semakin Allah bukakan. Kalau ada pelaku maksiat, tidak pernah ketahuan maksiatnya. Ada pelaku riba, tidak pernah terungkap kasus ribanya. Ada seorang pezina, tidak pernah terungkap bahwa dia adalah seorang pezina. Sadarlah, itu adalah istidraj. Semakin Allah bukakan. Awalnya untuk mencapai derajat zina itu susah, untuk mencapai derajat riba itu susah. Tapi sekarang Allah bukakan. Di mana-mana kredit bertebaran, di mana-mana wanita dengan mudah. Bahkan zina itu tidak perlu kita datangi, bisa pesan secara online. Kita pilih dari wanita yang mau kita ajak untuk berzina. Itu kemudahan luar biasa. Tanpa ada yang tahu ya. Kalau zaman dulu orang harus datang dulu. Kalau mau riba ya berat, harus punya modal besar dan seterusnya. Sekarang tidak. Bisa pinjam uang, uang itu kita putar, kita jadikan sebab untuk riba. Sama zina. Zaman dulu zina itu kita harus datangi tempat-tempat prostitusi dan seterusnya, baru bisa. Nah, itu mudah ketahuan. Dilihat, kenapa ada motornya si fulan di sini? Berarti bisa jadi dia terjatuh dalam dosa zina di tempat ini. Itu zaman dulu. Zaman sekarang itu sangat mudah sekali. Kita bisa akses sebuah aplikasi, bisa pesan wanita mana saja yang kita mau. Kita pilih bentuk wajahnya seperti apa, harganya sesuai dengan kantong kita, tinggal dibayar. Itu lebih mudah lagi tentunya. Makanya kata Allah betul, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Semakin kami bukakan pintu segala sesuatu. Mau maksiat bisa, mau melakukan ini bisa, mudah. Hatta idza farihu bima utu. Kata Allah, sampai akhirnya mereka pun berbahagia, mereka bersenang-senang, mereka bersukacita dengan apa yang diberikan kepada mereka. Ya, fa akhadnahum baghtah. Maka tiba-tiba Allah mengambil semua itu, mengazab mereka secara tiba-tiba. Fa idzahum mublisun. Maka akhirnya mereka merugi secara tiba-tiba. Jadi orang kafir itu kalau mereka dapat nikmat, tidak usah ditanya kenapa mereka dapat nikmat. Maka jawabannya pasti itu adalah istidraj. Makanya kata Nabi, idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa'lam annama huwa istidraj. Jika kalian melihat Allah memberikan nikmat yang berlebihan kepada orang yang dia terus-menerus bermaksiat, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Itu adalah perlalaian dari Allah supaya semakin menumpuk dosanya sehingga Allah Azza wa Jalla langsung mengadab mereka satu kali. Maka coba lihat ya, orang yang Allah berikan kekuatan ini takabbaru, mereka takabur ya, dan mereka terperdaya. Walam yaqbalul haq, mereka tidak mau menerima kebenaran. Ghururan bima hum alaihi minal quwwah, mereka terperdaya dengan kekuatan yang Allah berikan. Hatta innallaha dzakara an 'adin annahum ightarru biquwwatihim. Sampai Allah menyebutkan kasus bagaimana orang-orang dari kaum 'Ad terperdaya juga dengan kekuatan mereka. Apa kata Allah? Wa qalu man ashaddu minna quwwah awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Coba lihat bagaimana Allah menyebutkan orang-orang dari suku 'Ad ini, dari kaum 'Ad ini, mereka terperdaya dengan kekuatan mereka. Wa qalu, dan ya, kaum 'Ad mereka mengatakan, apa kata mereka? Man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Ada enggak yang lebih kuat daripada kami? Sampai bertanya seperti itu, luar biasa ya. Ini keangkuhan yang sangat luar biasa. Kalau ada mungkin di antara kita yang belajar ilmu agama di sini ya, kemudian setelah belajar dia bilang, ada yang lebih pintar dari saya di sini. Nah, itu ucapan yang sangat luar biasa. Ya, siapa yang lebih kuat daripada kami? Kalau dinasehati, misalnya mau diajarkan ilmu agama ya, terus dia bilang, siapa yang lebih pintar rupanya? Saya atau Anda? Ini bentuk takabur yang sangat luar biasa. Ya, bentuk takabur. Sama kalau kekuatan. Ya mungkin kalau kita main fitness ya, kemudian di situ ada yang bilang, siapa yang lebih kuat daripada saya? Saya orang terkuat di sini. Nah, itu bentuk takabur.
Tidak lama itu akan turun itu, ya, azab dari Allah tentang orang-orang seperti itu. Maka keadaan orang Ad ini seperti ini keadaannya. Ya, kata mereka, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat? Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka melihat bahwa Allah yang menciptakan mereka, Allah lah yang lebih kuat dibandingkan mereka. Ini ma'asyiral ikhwah, a'aznallahu wa iyyakum. Kesombongan yang sangat luar biasa. Wa ammal istidlalu bil fahmi. Maka adapun orang-orang yang mereka berdalilkan bahwa ya, pemahaman kecerdasan itu adalah tolak ukur kebenaran. Fabanu Israel al-Yahud a'tahumullahu fahman wa ilma. Maka orang yang paling pintar di dunia ini adalah Bani Israel, orang Yahudi, yang Allah berikan pemahaman dan ilmu yang luar biasa kepada mereka. Jadi tidak usah sok sombong lah, tidak usah sok-sok angkuh lah dengan keilmuan yang kita miliki, ya. Tidak usah sok-sok jadi cendekiawan akhir zaman. Karena sesungguhnya orang-orang yang mereka Allah berikan ilmu yang paling dahsyat ilmunya itu orang-orang dari Bani Israel, orang-orang Yahudi tentunya lebih pintar. Tapi bukan itu tolak ukur kebenaran. Kalau kita katakan banyak penemu-penemu dari hal-hal yang belum pernah ditemukan, penemuan-penemuan alat-alat canggih dan seterusnya, itu ditemukan oleh pakar-pakar dari orang-orang yang beragama Yahudi. Ya, Muslim bisa apa? Apa yang diciptakan oleh seorang Muslim? Ini ma'asyiral ikhwah, ucapan-ucapan seperti ini. Kalau kita berbicara tentang ilmu yang banyak, ya, kalau kita menilai tolak ukur kebenaran itu dari segi pemahaman ilmu yang banyak, ya tentu Bani Israel dan orang Yahudi itu lebih pintar. Wa kanu ya'rifuna min sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi sayab'atsu fi akhir zaman. Coba lihat Yahudi dan Bani Israel, saking pintarnya prediksi-prediksi mereka, ya, saking cendekiawannya mereka ini, mereka bahkan bisa mengenali dan mengetahui sifat an-Nabi, tentang ciri-ciri Nabi SAW, allazi sayab'atsu fi akhir zaman, yang Allah akan bangkitkan, Allah akan utus, Allah akan keluarkan di akhir zaman nanti. Masih jauh lagi, belum ada Nabi Muhammad SAW, mereka sudah tahu ini ciri-cirinya seperti ini, akan datang nanti Rasul yang seperti ini, demikian dan demikian. Bima indahum fit Taurat wal Injil, karena memang di dalam kitab Taurat dan Injil yang mereka miliki sudah dijelaskan tentang itu, ya. Maka ma'asyiral ikhwah, kalau ada orang yang beragama Nasrani kemudian dengan sombongnya dia mengatakan bahwa kaum muslimin sebagai domba-domba yang tersesat, yang mereka terang-terangan menyebutkan di dalam kitabnya orang yang tidak beragama selain agama Nasrani bagaikan domba-domba yang tersesat. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, ucapan seperti itu adalah ucapan, ya, orang yang betul-betul tidak membaca dari isi keseluruhan Injil. Karena di Injil sendiri disebutkan bahwa Nabi Isa, ya, beliau menyaksikan bahwa beliau bukan Tuhan dan Rabb itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Rabb hanyalah Allah Azza wa Jalla. Maka ma'asyiral ikhwah, ya, Injil, Taurat, Zabur, semuanya adalah kitab yang Allah turunkan kepada nabinya, dan tidak ada satupun ucapan Allah Azza wa Jalla untuk memerintahkan para hamba menyembah para nabi Allah. Tidak ada. Nah, itu adalah sesuatu yang sudah dirubah-rubah tentunya. Sudah dirubah-rubah. Terus ma'asyiral ikhwah, kalau ada yang ngotot dan mengatakan tidak dirubah, tidak ada satupun yang dirubah dalam Injil sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Isa, maka yang pertama bantahannya itu adalah dusta. Ya, itu adalah dusta. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla memerintahkan seorang hambanya atau para hambanya untuk menyembah nabinya sendiri. Itu sudah kedustaan yang pertama. Yang kedua, andai kata memang benarlah tidak dirubah, maka jawabannya ma'asyiral ikhwah, hukum yang ada pada kitab-kitab sebelumnya itu sudah terhapuskan dengan datangnya Al-Quran. Jadi Taurat, Zabur, Injil, andai kata pun sudah tidak memang benar-benar didatangkan bukti-bukti ini tidak ada perubahan misalnya, maka hukum dari 3 kitab besar ini sudah terhapuskan dengan datangnya Al-Quran. Karena Al-Quran datang sebagai nasikh, ya. Adapun kitab-kitab sebelumnya adalah mansukh. Al-Quran sebagai nasikh, sesuatu yang menghapuskan hukum, dan kitab-kitab sebelumnya namanya mansukh, kitab-kitab yang sudah terhapuskan hukumnya. Ini ma'asyiral ikhwah a'azanallahu wa iyyakum. Maka Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir." Ya, kata Allah, "Ma nansakh," apa saja yang kami hapus, min ayatin, dari satu ayat,
dalam Al-Qur'an, ya, dari hukum sebelumnya, au nunsiha, atau kami lupakan, na'ti bi khairin minha au mithliha. Jadi penghapusan satu hukum kami ganti dengan hukum yang baru, pasti na'ti bi khairin minha, pasti yang datang itu adalah hukum yang lebih baik. Maka yang dihapus itu kurang baik, diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Au mithliha, atau minimal sama, walaupun memang tidak lebih baik tapi minimal sama. Ya, alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir, tidakkah kalian mengetahui bahwa Allah adalah zat yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Aina ma'asyiral ikhwah, a'azinallahu wa iyyakum, dalam perkara kekuatan yang Allah Azza wa Jalla telah sebutkan, ya, umat-umat terdahulu, ya, mereka ilmunya lebih luar biasa. Kemudian wa annahu sayab'atsu nabiyya wa huwa khatimul anbiya. Dan ma'asyiral ikhwah, mereka ini akan tahu bahwa akan ada seorang nabi yang menjadi penutup nabi, para nabi nanti di akhir zaman. Wa anna sifatahu kadza wa kadza, bagaimana sifatnya nabi yang akan keluar di akhir zaman, Bani Israel dan Yahudi, mereka sudah tahu bahwa sifatnya demikian dan demikian. Wa kana bainahum wa bainal Arab fil Madinah minal Aus wal Khazraj, ya, hurub. Dan ma'asyiral ikhwah, pada saat itu di antara mereka di bangsa Arab itu, ya, di Madinah itu ada suku Aus dan suku Khazraj, ya, suku Aus dan suku Khazraj, ya, mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa, ya, berperang. Wa kanu min qabl yastaftihuna 'ala alladziina kafaru, dan mereka ini, ya, adalah orang-orang yang kafir dulunya, orang-orang yang kafir dulu. Yaqulun sayab'atsun nabi alladzi fi akhir zaman, kata mereka akan diutus nanti, akan dibangkitkan seorang nabi yang akan keluar di akhir zaman. Nattabi'uhu, yang kami akan mengikutinya, ya, naqtalukum ma'ahu, dan kami akan membunuh kalian bersamanya. Saling perang mereka ini. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi, tatkala datang nabi itu dan memberikan peringatan kepada mereka, mereka kafir. Tadi katanya, ya, saling berperang, kami akan datang nanti sama nabi akhir zaman, akan memerangi kalian. Saling berperang ini orang-orang kafir. Tapi kata Allah, tatkala kebenaran itu datang, ya, nabi datang dan memberikan peringatan kepada mereka, kafaru bih, mereka justru kafir. Ai lamma ba'atha Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika datang Nabi Muhammad, kana min bani Ismail hasadu, ya, maka dari kalangan Bani Ismail, anak keturunannya Nabi Ismail ini, hasadu, mereka orang-orang Yahudi ini hasad, ya, mereka hasad. Jadi ketika datang Rasul sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Nabi Ismail, maka orang-orang Yahudi ini hasad, li'annahum yuriduna an takuna nubuwah fi Bani Israil, karena mereka maunya nabi yang turun akhir zaman itu, yang keluar di akhir zaman itu, yakni maksudnya Muhammad, ya, mereka maunya itu dari Bani Israel, ya, orang-orang Yahudi ini maunya dari Bani Israel. Tapi ma'asyiral ikhwah, ternyata nabi yang Allah utus itu adalah nabi dari Bani Ismail, dari keturunan Nabi Ismail. Maka mereka tidak mau ikut, tidak jadi saya ikut. Awalnya mereka jadikan dalil ini, kami akan perang sama kalian, orang-orang yang bukan selain kami, kata mereka, bersama nabi yang akhir zaman nanti, ya. Yahtajizuna li anfusihim, ya, maka mereka hanya membatasi kenabian untuk pada diri mereka. Oh, ternyata nabinya bukan dari golongan kami, maka kami tidak mau ikut, kata mereka. Falamma kanat fi Bani Ismail, maka tatkala seorang rasul yang Allah utus di akhir zaman itu adalah dari Bani Ismail, keturunan Nabi Ismail, hasadu Rasulullah SAW, mereka hasad kepada Nabi, ya, wa hum ya'rifuna annahu Rasulullah, apalagi mereka tahu itu adalah utusan Allah. Ma nafa'ahum fahmuhum wa ma'rifatuhum, maka tidak bermanfaat pengetahuan dan pemahaman yang Allah berikan kepada mereka. Jadi enggak guna, ternyata tidak berguna, ya. Awalnya mereka sok-sok tahu ciri-cirinya seperti ini, sifatnya seperti ini, keadaannya seperti ini, dia akan keluar di akhir zaman misalnya. Ternyata mereka menyelisih. Fama kullu man 'arafa al-haqqa ya'malu bihi faqad yasrifuhu sarif, imma al-hasad wa imma al-kibr wa imma at-tama' fi ad-dunya aw at-tama' fi ar-riyasah. Hunaka sawarifun tasarruful insan 'anil haqq wa huwa ya'rifuhu. Kata beliau, ya,
Tidak ada segala sesuatu seorang itu yang mengetahui kebenaran, ya, dia beramal, kemudian setelah itu dia berpaling, ya. Ada orang sudah tahu kebenaran, dinasehati, kemudian dia berpaling. Sebabnya hanya beberapa, kata Syekh. Imma al-hasad, bisa jadi karena dengki, ya, bisa jadi karena dengki. Seperti orang-orang Yahudi ini, mereka dengki. Awalnya mereka katakan kami mau mengikut nanti sama Rasul akhir zaman, sama Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad maksudnya. Tapi karena bukan dari golongan mereka, bukan dari Bani Israel, tapi dari keturunan Nabi Ismail, maka mereka hasad, ya. Hasad itu ternyata sebab yang akan terjadi saat terjadi perselisihan. Imma al-kibr, bisa jadi karena sombong, ya. Orang-orang yang tidak mau ikut kebenaran itu bisa jadi karena sombong, hasadkah atau sombong, ya, seperti itu keadaannya. Wa imma at-tama' fid dunya, bisa jadi karena at-tama', karena ketamakan, kerakusan untuk dunia, ya, bisa jadi karena kerakusan untuk dunia. Au at-tama' fir riyasah, atau karena tamak kedudukan. Saya tidak peduli, yang penting saya bisa jadi pemimpin di sebuah negara. Cara apa saja saya tempuh, saya nggak peduli. Mau ada nasihat dari agama, mau ada nasihat dari akhirat, saya nggak peduli. Pokoknya saya bisa mencapai kedudukan. Hunaka sharifun tasarruful insan 'anil haqqi wa huwa ya'rifuhu. Dan di sana sangat banyak sekali, kata Syekh, ya, beberapa perkara yang akan memalingkan seorang manusia kepada dari kebenaran sementara dia tahu. Jadi kadang ada orang yang Allah Azza wa Jal sudah menyebutkan tentang perkara dalam Al-Quran, Nabi juga sudah ingatkan, tapi bersama dengan itu mereka tidak mengikutinya. Jadi itu bisa jadi karena hasad, karena kiber, karena kesombongan atau tamak terhadap dunia dan seterusnya. Ini ma'asyiral ikhwah. Kayak ada ucapan dari seorang pendeta itu, ya. Ada ucapan dari seorang pendeta. Kalau seorang muslim, ya, pendeta yang sudah masuk ke dalam Islam tentunya, bertaubat. Kalau ada seorang muslim, katanya, dia murtad, keluar dari agama Islam, itu sebabnya dua saja. Karena mengikuti syahwat perut, atau karena mengikuti syahwat kemaluan. Itu saja sebabnya. Kalau ada muslim yang kokoh di atas keislamannya kemudian murtad, sebabnya dua saja. Kalau enggak masalah perut, masalah kemaluan. Masalah perut itu maksudnya ya kedudukan, atau masalah harta, masalah uang, akhirnya murtad. Itu satu. Yang kedua karena kemaluan, mungkin karena wanita, ya. Seperti itu saja, ma'asyiral ikhwah. Tapi kalau ada orang yang kafir masuk ke dalam Islam, itu bukan karena perut atau karena uang, walaupun memang ada, tapi kebanyakannya karena pikiran. Karena pikiran, terbuka pikirannya. Oh, ternyata selama ini yang kami sembah ini seperti ini. Ternyata di dalam kitab Injil sekalipun Nabi Isa memerintahkan kita menyembah Allah, kok kita menyembah Nabi Isa? Itu kan disadari. Ini ma'asyiral ikhwah. Jadi semua itu, ya, telah terucap dari sebagian di antara mereka. Fal hidayatu wat taufiqu minallah subhanahu wa ta'ala. Maka hidayah dan taufik itu hanya murni milik Allah. Ada hidayah yang bisa kita berikan kepada saudara kita, itu hanya hidayah irsyad. Adapun hidayah yang sebenarnya, ya, itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Laisat 'anil ma'rifati wa 'anil ilmi wal fahmi. Jadi hidayah yang akan memberikan pemahaman, petunjuk yang benar kepada seorang hamba itu bukan dilihat dari keilmuan dan kepintaran dia cendekiawan atau tidak. Wal amru raji'un ila Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hidayah itu kembali di tangan Allah. Walihada kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yakthuru min qawli ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qalbi ala dinik. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, Nabi dalam banyak riwayat beliau membaca doa, wahai yang maha membolak-balikkan hati, ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, wal absar, dan maha membolak-balikkan pandangan. Ya, ternyata hati dan pandangan ini sama ini, ya, mata hati dan pandangan. Tsabbit qalbi ala dinik, berikan hidayah, kokohkan kami di atas, kokohkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Al-Hakim, Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Kemudian ma'asyiral ikhwah, fa mujarradul ma'rifati wal ilmi wal fahmi wal fiqhi kulluha asbabun jayyidah lakin la takfi, fa hada mimma yu'til mu'min al-hadar wa 'adam al-ightirar bi 'ilmihi wa 'adam al-ightirar bi fahmihi wa yas'al rabbahu ats-tsabat 'ala al-haqqi wal hidayah lis-shawab da'iman wa abada. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, maka hanya sekedar memiliki pengetahuan, hanya sekedar memiliki ilmu,
hanya sekedar memiliki pemahaman dan hanya sekedar ahli dalam ilmu fikih, ini semua adalah sebab yang bagus. Memang itu sebab bagus, orang pintar kan bagus, ya kan? Lakin la takfi, tapi tidak cukup. Tapi itu tidak cukup. Kenapa? Kenapa tidak cukup? Fahada mimma yu'til mu'min al-hadar. Karena sesungguhnya seorang mukmin itu mesti terus waspada. Al-hadar itu waspada ya. Mukmin itu harus waspada. Wa adamil ightirar bi ilmih, dan jangan sampai dia terperdaya dengan ilmunya. Kadang orang pintar dia terperdaya dengan kepintarannya, ya. Kadang ada orang cerdas dia terperdaya dengan kecerdasannya. Wa adamil ightirar bi fahmih, dan jangan sampai dia terperdaya dengan pemahaman yang Allah berikan kepada dia. Ya, jangan sampai. Wa yas'ala rabbahu tsabat 'ala al-haq wal hidayah. Karena sesungguhnya hendaknya seorang itu meminta kepada Rabbnya, ya, dengan tegar, kekokohan di atas kebenaran, hidayah untuk mencapai kebenaran selama-lamanya. Jadi nggak usah sombong dengan ilmu yang kita miliki, nggak usah sombong dengan hidayah. Kadang ada orang sombong ya, saya kayaknya nggak bakal terfitnah karena saya kenal dakwah itu sudah lebih dari 20 tahun. Ya, itu kan luar biasa kalau ucapan seperti itu. Apalagi itu terlontarkan dari ucapan seorang ustadz ya. Oh, kalau saya tidak masalah karena kan saya ustadz, kalian orang biasa. Ya, ustadz siapa? Ya, orang biasa juga. Apa bedanya? Ini ma'asyiral ikhwah, Nabi saja dengan kita sama. Qul innama ana bashar. Allah perintahkan, katakan kepada manusia, wahai Muhammad, bahwa aku adalah manusia biasa. Sampaikan dirimu itu manusia biasa. Ya, mithlukum, sama seperti kalian, manusia yang lainnya. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Hanya saja bedanya diwahyukan kepadaku, adapun kalian tidak diberikan wahyu. Kama annahu la yaghtarru bil quwwah, sebagaimana bahwasanya seorang itu jangan sampai dia terperdaya dengan kekuatan. Wa yuqalu hadhihi daulatun qawiyyah, ya, bahwasanya ada orang yang mengatakan hadhihi daulatun qawiyyah, ini adalah negara yang kuat, ya. Dia puji negaranya sendiri, negara yang kuat. Ma yumkinu ay yataghallaba 'alaiha ahadun, negara ini tidak akan bisa terkalahkan dengan sesuatu pun. Enggak akan ada yang bisa mengalahkan negara kita misalnya. Itu sombong ya. Li'annaha daulatun qawiyyah, karena sesungguhnya negara kita ini adalah negara yang kuat. Muhsinatun, ya, muhsanatun bil aslihah, yang mana negara kita ini dibentengi dengan aslihah, berbagai macam senjata, wadzakhirah, dan juga berbagai macam peluru al-fattakah yang bisa mematikan, wal qanabil, negara kita punya aset bom-bom yang banyak, adzariyah, dan juga bom-bom atom yang sangat banyak. Ini ma'asyiral ikhwah, kesombongan yang luar biasa, tidak boleh. Ya, ini bisa kita kiaskan kepada orang yang Allah berikan pemahaman ilmu, dan dia mengucapkan, saya ini, ya, bukan orang sembarangan. Saya ini orang yang sangat pintar. Saya ini sudah pesantren selama puluhan tahun. Saya ini sudah kenal dakwah dari kecil. Saya ini sudah belajar kitab ini dan kitab ini. Itu betul-betul sifat takabur. Sama orang memiliki kekuatan ya di sebuah negeri. Ya, seperti yang dicontohkan oleh Syekh. Dia katakan negeri ini negeri kuat, gak mungkin ada yang bisa mengalahkan. Ya, negeri ini dibentengi dengan senjata. Negeri ini punya peluru, bom-bom atom yang mematikan. Ya, nah ini ma'asyiral ikhwah. Maka ma'asyiral ikhwah, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yauma Hunain. Bagaimana tentang kisah yang bisa kita ambil pelajaran pada perang Hunain? Idz a'jabatkum katratukum, di mana para sahabat-sahabat Nabi mereka takjub dan bangga dengan banyaknya jumlah mereka. Luar biasa. Jumlah peperangan pada saat itu diikuti oleh sangat banyak dari kalangan kaum muslimin. Ya, id a'jabatkum kathratukum. Bagaimana para sahabat ini bangga dan sombong dengan jumlah yang sangat banyak pada mereka pada perang Hunain. Falam tughni ankum syai'a. Ya, tetapi tidak berguna jumlah yang banyak yang Allah berikan kepada mereka. Wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Kemudian Allah katakan, dan bumi terasa sempit untuk mereka. Terasa sempit bumi, ya, bagi kalian, bima rahubat, padahal bumi itu sebenarnya lapang, kata Allah. Tsumma wallaitum mudbirin, ya, kemudian kalian berpaling kabur ke belakang. Kira kalah karena sombong. Padahal ma'asyiral ikhwah, para sahabat Nabi ini niatnya baik, tapi karena jumlah yang luar biasa timbul kesombongan.
Tidak mungkin kita kalah. Persenjataan kita lengkap, kekuatan kita banyak, ya. Jumlah kita luar biasa. Orang kafir sangat sedikit. Tapi akhirnya ma'asyiral ikhwah, ini sebagai pelajaran untuk kita bahwa kesombongan, keangkuhan itu adalah sesuatu yang membinasakan di akhirnya nanti. Ini ma'asyiral ikhwah. Ini bisa kita kiaskan untuk kita yang sudah belajar, ya. Jangan sombong. Kita sudah belajar ilmu nahwu misalnya, Matan al-Ajurumiyah. Kita sudah belajar syarah dari Matan al-Ajurumiyah, kitab Tuhfasaniyah misalnya. Tidak perlu kita sombong di hadapan teman-teman kita yang baru belajar. Ya, tidak perlu kita sombongkan sampai kita menyebutkan saya dulu sudah belajar ini, saya dulu sudah belajar ini. Kamu itu masih orang baru, saya sudah lama belajar ini dan ini. Nah, itu adalah bentuk kesombongan. Ini ma'asyiral ikhwah, ya. Bahkan para masyayikh kita saja, para ulama-ulama kita dikenal ketika ditanyakan kepada mereka dengan sesuatu, wahai syekh, sesungguhnya engkau orang yang berilmu, saya ingin bertanya. Dia katakan saya tidak berilmu. Ya, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang merupakan mujaddid di akhir zaman, ya, rahimahumullahu taala. Tapi bersama dengan itu, ketika dikatakan dipuji mereka adalah orang yang berilmu, kami hanya bertanya kepada Anda wahai syekh. Dia katakan saya bukan berilmu. Ilmu itu hanya milik Allah. Saya orang yang tidak tahu apa-apa. Nah, itu menunjukkan mereka adalah ulama yang sangat-sangat tunduk dan tidak sama sekali menyombongkan diri. Nah, ini ma'asyiral ikhwah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, ya, semakin orang itu belajar ilmu agama, dia akan semakin sadar bahwa dia itu adalah orang yang bodoh. Bahwa dia adalah orang yang bodoh. Itu harusnya seperti itu. Ya, ibarat pepatah kita mengatakan, ya, semakin merunduk padi, semakin tua dia, maka dia akan semakin tunduk. Padi itu semakin tua, dia akan semakin menunduk. Maka orang yang berilmu juga seperti itu keadaan. Ya, hendaknya dia tidak menyombongkan dirinya. Tidak menyombongkan dirinya. Ini ma'asyiral ikhwah, cukuplah perang Hunain ini jadi pelajaran bagi kita bahwa kesombongan itu berbuah pahit pada akhirnya. Fahadhihi mas'alatun 'azimah. Maka ini masalah yang sangat luar biasa. Yughaffalu anha katsirun minan nas. Yang banyak manusia dilalaikan dengan perkara ini. Wa yahtajju bil quwwah was sarwah wal jah wal ubha. Dan mereka ini terperdaya, tertipu. Mereka berhujjah bahwa kekuatan itu adalah kebenaran. Wasarwa, kekayaan itu adalah kebenaran. Wal jah, kedudukan itu adalah kebenaran. Wal ubhah, apa tadi artinya ubhah? Hah? Ubhah apa? Ya, kekuatan, ya, kebesaran yang mereka miliki itu adalah tolak ukur. Wa yaqulun, sampai mereka mengatakan hadhihi ummatun raqiyah, ini adalah umat yang maju. Ini khusus kepala negara, ini peringatan khusus untuk orang-orang yang mereka sebagai pemimpin di sebuah negara. Ya, sampai ada ucapannya hadhihi ummatun raqiyah, ini adalah umat yang maju, mimma yadullu annahu ala haqq, ya, yang itu menunjukkan kebenaran. Umat ini maju berarti ini menunjukkan kebenaran. Wa ma tawassalat ila hadzal mustawa illa wa hiya ala haqqin. Ya, dan ma'asyiral ikhwah, tidaklah bangsa-bangsa barat mereka sampai pada tingkatan ini illa wa hiya ala haqqin. Ya, kecuali mereka itu adalah benar. Jadi ini salah, ya, kalau kita anggap bahwa apa yang sudah dilakukan oleh budaya-budaya barat itu adalah sesuatu yang benar, maka itu tandanya kita terperdaya. Lianna indahum hadarah, karena orang-orang barat itu mereka memiliki peradaban yang sangat top, peradaban yang sangat luar biasa. Wa indahum thaqafatun wa fahmun, mereka punya budaya yang maju, mereka punya pemahaman. Saudara orang barat itu, ya, budaya-budaya mulai dari berpakaian, mulai dari kerjaan, mulai dari penghasilan, mulai dari pertambangan dan seterusnya. Mereka memiliki kemajuan, budaya-budaya yang maju dan pemahaman yang cerdas-cerdas tentunya. Tapi apakah itu jadi tolak ukur kebenaran? Tidak. Wa hakadha yaqul ba'dul maghrurin. Nah, ini adalah ucapan yang demikianlah kata Syekh diucapkan oleh sebagian orang-orang yang terperdaya. Duna nadharin ila ma hum alaihi minal kufar. Ya, tanpa melihat bahwa sebenarnya mereka itu adalah orang kafir. Budaya barat itu, ya, budaya barat yang maju itu mereka adalah orang-orang kafir semuanya. Ini ma'asyiral ikhwah. Jadi kesimpulan kita, ya, melanjutkan pembahasan kita pada bulan lalu, yaitu betul-betul ini adalah peringatan kepada kita bahwa jangan sampai kita mengambil tolak ukur kebenaran itu dari orang-orang kaya, dari orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Ya, kalau kita di zaman media sosial zaman sekarang, jangan sampai kita menganggap orang yang subscribernya banyak,
itu adalah orang yang terbaik di sisi Allah SWT. Tidak, ya. Kan banyak pengikutnya ini, berarti dia yang benar. Ini berapa pengikutnya, cuma berapa orang, berarti tidak mungkin benar. Ini ma'asyiral ikhwah, karena di antara para nabi Allah sendiri, ya, ada di antara mereka yang Allah ciptakan, ya, Allah utus sebagai seorang nabi dan rasul, tapi mereka tidak memiliki pengikut. Ada di antara umat itu, kata Nabi Muhammad, yang pengikutnya hanya segelintir orang, 3 sampai 10, hanya sedikit, ya, sekitar 3 sampai 10, berapa orang lah. Ada di antaranya yang mengikut hanya 1 atau 2 orang. Ada yang tidak ada sama sekali mengikuti nabi yang Allah utus. Itu biasa. Dakwah itu tolak ukur kebenarannya bukan seperti itu. Tapi apa yang mencocoki Al-Quran, itu yang benar. Apa yang menentang dan menyelisih Al-Quran, maka itu tentu sesuatu yang keliru. Wallahu a'lam. Selesai dari pembahasan kita membahas poin yang ke-7 dari masalah yang ke-7, yaitu di antara kesalahan orang-orang jahiliyah, mereka berdalil dengan kekuatan sebagai tolak ukur kebenaran. Nah, itu keliru tentunya. Itu adalah sesuatu yang keliru. Dan jika ada orang zaman sekarang yang masih berpemikiran seperti itu, maka masih ada bibit-bibit atau benih-benih yang tertanamkan dari pemikiran-pemikiran orang jahiliyah di dalam kepalanya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua untuk menghindarkan kita dari sifat jahiliyah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk di pembahasan baru dengan judul yang baru, Al-Mas'alatu Tsaminah, yaitu masalah yang ke-8, yaitu istidlal bi anna ma alaihi ad-du'afa laisa haqqan. Bahwa di antara kesalahan orang-orang jahiliyah, bahwa mereka berdalilkan, ya, orang yang lemah tidak mungkin benar. Kalau tadi orang yang kuat pasti benar, maka anggapan mereka orang yang lemah tidak mungkin benar. Ini akan ada satu pembahasan tersendiri yang akan dibahas oleh Syekh insyaallah taala.